Kalau boleh tahu, bisa nggak sih Mamang ceritain di mimpinya itu kayak gimana sih maksudnya? Wah, itu Manggis pas malam. Jadi setengah mimpi setengah gimana ya, setengah sadar gitu ya. Iya. Setengah mimpi setengah sadar pas Manggis bangun teh ada itu disamperin Poci, tahu Poci? Tahu-tahu. Poci. Mungkin kalian juga tahu lah ya poci itu apa. Nah, pas disamperin itu kira-kira Mamang gimana? Apakah Mamang ngerasa takut kah atau gimana? Oke, Sobat Ngopi, kembali lagi di podcast Ngopi, ngobrol seputar ekonomi BMFE Unsika. Di episode kali ini, kita akan menceritakan dari cerita horor dari salah satu keluarga Fakultas Ekonomi, di mana mungkin hampir seluruh dosen ataupun mahasiswa di Fakultas Ekonomi ini mungkin cukup mengenal beliau ya. Oh ya, sebelum kita mulai, aku mau kasih disclaimer dulu. Di episode kali itu kita bukan untuk mau menakut-nakuti kalian, melainkan kita mau untuk kalian supaya lebih berhati-hati, supaya lebih aware dan juga menjaga sikap kalian selama di kampus, karena kita kan baru mulai offline dan kita juga nggak tahu selama kita nggak kuliah di sini tuh apa aja yang udah terjadi di dalamnya. Jadi mungkin kalian bisa lebih berhati-hati lagi selama kalian di kampus dan juga menjaga sikap kalian. Oke, mungkin bisa langsung ke episodenya. Kita dapat perkenalan dulu Kak ya sama Mamang. Mamang boleh perkenalan terlebih dahulu? Oleh. Silahkan, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Mangios, Bakti, Fakultas Ekonomi Unsika. Oke nih, Mang Yos. Kalau aku boleh tahu, kira-kira Mamang tuh kerja di Unsika udah berapa lama sih? Sekitar 8 tahunan lebih lah. Lebih, 8 tahun lebih. 8 tahun, Kalau sampai saat ini mah hampir 9 tahun lewat. berarti mungkin sekitar tahun 2015 atau 14 kali ya. 2015, oke. Oke. Sebelum kerja di Unsika nih, Mamang kerja di mana sih? Awal mula sebelum kerja di Unsika ini, pertama Mangios ditugaskan sama ini dari pihak kebidanan ya, untuk menjaga asrama putri di belakang. Jadi asrama putri. Yang itu kan ya 3 kebidanan itu diwajibkan 3 tahunnya sama. Iya. Nah, pada saat itu Mangios yang ngurusin semua dari mulai makanan sama itunya, ngurusin cateringnya. Berarti Mamang itu nggak langsung masuk ke FE ya? Enggak, di situ dulu. Di asrama kebidanan beliau. Oke. Kira-kira Mamang selama di asrama kebidanan itu udah kerja berapa lama? Sekitar 2 tahunan, 2 tahun. Dari awal 2015 itu? Iya, mungkin sekitar sampai 2017 kali ya. Nah, kira-kira nih suka duka Mamang selama kerja di asrama kebidanan tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau untuk di asrama ya, kalau bilang lukanya sih kebanyakan sukanya sih sebenarnya mah jadi diambil hikmahnya aja lah. Belajar apanya mah dari setiap pekerjaan pasti ada kekurangannya. Cuman ambilnya dari situ teh makanya merasa bersyukur ya bisa diangkat sebagai dari keluarga kebidanan juga gitu ya. Bisa kerja di situ juga udah alhamdulillah. Nah, kita kan mahasiswa yang baru mulai offline lagi nih ya. Terus kalau boleh tahu nih, si asrama kebidanan tuh letaknya ada di mana sih, Mang? Di belakang depan Fakultas Pertanian di situ. Oh, yang sekarang terbengkalai gitu ya. Itu yang sekarang udah gak di itu Berarti cukup serem juga ya. lumayan. Nah, kan selama di asrama kebidanan tuh mungkin cukup serem ya. Kira-kira nih, Mamang ada nggak sih kayak gangguan-gangguan gitu selama Mamang kerja di asrama kebidanan itu? Kalau untuk gangguan hal makhluk kayak begitu ya, alhamdulillah nggak ada. Kalau untuk ke Manggis pribadi ya nggak ada. Jadi bukan berarti Manggis merasa takabur atau gimana ya. Cuman Manggis juga mengakui bahwa hal-hal seperti itu masih ada.
ada, cuman alhamdulillah paling datangnya ke mimpi aja. Kalau boleh tahu bisa nggak sih Mamang ceritain di mimpinya itu kayak gimana sih? Maksudnya Wah, itu Mang Yos pas malam, jadi setengah mimpi setengah gimana ya, setengah sadar gitu ya, enggak setengah mimpi setengah sadar. Pas Mang Yos bangun teh ada itu disamperin Poci, tahu Poci? tahu Poci. mungkin kalian juga tahu lah ya poci itu apa. Nah pas di sana itu kira-kira Mamang gimana? Apakah Mamang ngerasa takut kah atau gimana? Enggak, waktu itu kan Mang Yos juga sempat di situ teh duduk sambil ngeliatin itu Poci ya. Perasaan di pikiran Mang Yos tuh ya udahlah, saking Mang Yos ngantuk ya, Mang Yos nggak lari, malah pocinya yang lari. Sampai pocinya pergi, Mang Yos tidur lagi. Mang Yos nggak lari kemana-mana. Oh, kalau selain si poci itu kira-kira ada makhluk-makhluk lain kah? Inces di situ mah kebanyakan mah Inces. Oh, Inces iya. Ada yang namanya Rumi di situ, ada yang namanya Rati. itu nama asli kah atau Kurang tahu tak. Jadi itu Mang Yos juga itu dengar dari teman Mang Yos juga ya, udah lebih tahu dari Mang Yos gitu hal-hal semacam kayak begitu. tapi Mamang pernah digangguin sama si Incas itu nggak? Nggak ada. Tapi pernah muncul di mimpi. Cuman muncul di mimpi pernah, sering kalau muncul di mimpi. Dia hanya muncul diam saja kah atau gimana? Diam, jadi cuman sempat kayak mengingatkan gitu ke Mang Yos, jadi supaya Mang Yos lebih hati-hati lagi gitu, kayak begitu. Jadi mereka itu nunjukin jati dirinya itu, jadi supaya lebih waspada lah intinya ke Mang Yos juga. Nah, tadi kan Mang Yos sudah bilang sebelum Mang Yos di FE ini kan Mang Yos di kebidanan ya. Berarti setelah di kebidanan, Mamang langsung masuk ke FE nih. Iya, oke. Oh, kalau boleh tahu nih, bangunan Fakultas Ekonomi dari awal Mamang kerja di Fakultas Ekonomi sampai sekarang tuh ada perubahan gitu nggak sih Mang? Atau gini-gini aja? Dulu pas waktu Mang Yos lagi di kebidanan ya, sebelum pindah ke FIB, Iya. baru selesai ngebangunnya. Samping sekarang gedung dekanat itu beres itu. Yang instalasi listriknya juga bagian dari PU juga Pak Tata itu bagian teknik. Cuma banyak belajar dari beliau juga. Hanya itu aja kah perubahannya atau Banyak sebenarnya. Ini yang sebelah ini juga sama tuh, yang kesananya itu juga termasuk baru juga ini berubah. Banyak perubahan. Oke, mungkin kita back to topik kali ya. Kayak yang sebelumnya kita bahas di asrama kebidanan. Nah, selama Mamang kerja di FE, Mamang pernah dapet kayak gangguan-gangguan gitu nggak sih, Mam? Kalau untuk gangguan hal-hal mistis semacam kayak asrama itu ke Mang Yos alhamdulillah enggak. Cuman banyak orang-orang yang cerita, entah mahasiswa entah dosen juga banyak yang cerita ke Mang Yos, entah di gedung dekanat ya, di gedung fakultas ekonominya. Banyak sih yang sering beliau ceritakan gitu ke Mang Yos. Kalau boleh tahu cerita dari salah satu yang digangguin itu apa sih, Mang, kira-kira? Itu jadi mereka itu jadi kayak semacam bayangan gitu ngeliatin. Mungkin banyak juga kan mahasiswa yang pintar-pintar gitu ya, yang tahu hal-hal yang semacam kayak begituan. Mungkin dia itu nunjukin dirinya aja. Tapi alhamdulillah nggak ngeganggu. Kebanyakan dari mereka ceritanya kayak gitu kah atau Iya. ada yang lain? Ceritanya kalau dari dosen waktu dulu, bukan dosen ya, Pak Prodi manajemen dulu almarhum, beliau sempat pas mau akreditasi itu sempat suruh itu anak kecil di gedung dekanat di atas, kan dulu angin suruh ngeliatin, katanya ada anak kecil, terus itu anak kecil di atas takut jatuh kata gitu. Tapi sebenarnya nggak ada itu. Nggak ada, di sana nggak ada. Dulu kan gedung dekanat itu kan belum ada kacanya, belum ada kayak sekarang gitu kan, Iya, iya. jadi belum ada jendelanya tuh. Jadi mungkin cerita dari mereka hanya itu aja. Iya, hanya semacam itu aja. Oke. Nih, aku juga pernah denger nih ya, katanya Mamang tuh pernah kayak mimpi sosok-sosok itu kan, kayak yang tadi sebelum Mamang ngomongin juga, Mamang sering dimimpiin sosok-sosok itu. Sempat. Di mimpinya itu si makhluk-makhluk itu tuh hanya muncul aja, gak kasih pesan sesuatu gitu. Atau mungkin kayak mereka ngasih sinyal-sinyal sesuatu gitu ke Mamang kayak biar kita lebih hati-hati kah atau gimana gitu.
Ya itu mah cuman mimpi aja, mimpi. Jadi mereka itu semacam kayak pertanyaan yang tadi Manggis jawab ya. Jadi cuma nunjukin aja. Ya ada si merahnya juga, ada yang kepalanya lepas juga, ada cantik tapi kepalanya diginiin, ditenteng sambil jalan Itu kira-kira ada di dalam bangunan kah atau di belakang di luar di gazebo. lumayan menyeramkan juga ya bang? Ini masuk sekedar cerita ya. Ya kita bukan untuk menakut-nakuti ya, kali lagi. Harus percaya bahwa makhluk-makhluk ya kayak begitu juga. Yang penting mah kita boleh berdampingan, yang penting asal tidak bersinggungan gitu aja. Seperti kita kan kalau kesemu juga nggak mau, pasti ribut. Nah, aku juga pernah dengar nih ada cerita mistis tentang si Abah. Nah, itu tuh maksudnya gimana sih, Mang? Si Abah itu tuh siapa sih? Dulu si Abah itu kan belakang fakultas FKIP itu ya ada pohon beringin besar. Pas di mimpi itu Oh, itu cerita mimpi kah? mimpi ya, Oh ya, bukan real. real gitu, cuman mimpi aja. Entah itu mah cuma sekedar mimpi, cuman ini mah sekedar Mangis ditanyakan, Mangis jawab. Di situ teh si kakek itu teh sama sekali nggak mau bicara sama pas waktu awal ketemu di mimpi itu nggak. Pas waktu malam Rabunya itu Mang Yos juga mimpi lagi tuh sama si kakek itu teh, mimpi lagi di situ teh lagi ngadain acara pengajian. Pengajian bersama Ya itu. bukan yang di situ teh yang ada Mang Yos bingung dah. Mang Yos bingung di situ teh yang pengajian itu teh cuman mahasiswi fakultas ekonomi aja. Tapi memang kenal sama si mahasiswa itu kah atau gimana kok bisa tahu itu mahasiswa ekonomi? Kayak baju-baju gini, jadi kenal. Oh iya ya. Yes kenal, cuman di situ kan mereka itu kayak pakai alasnya pakai sejadah gitu ya, pakai sejadah, kanan posisi panas, tapi mereka itu alhamdulillahnya tak ada yang ngeluh sama sekali, nggak ada, tetap semangat, tetap ceria Selama pengajian. selama pengajian itu masih. Tapi si Abah itu hanya diam aja. Mang Yos bingung, ini anak-anak lagi pengajian, terus ininya kayaknya anak ya, tapi pas Mang Yos kok pengajian teh ininya panggungnya pohon beringin teh gitu ya, pohon beringin teh terus si kakek itu yang nyair penceramahnya sih ngapain Berarti dia nggak hanya diam aja dong. udah jadi masuk buat anak-anak kayak gitu, jadi semacam ngasih arahan lah, arahan semacam kayak gimana pengajian gitu. Tapi mas yang Mang Yus salut itu kan posisi panas, gak ada tendanya gitu, tapi kan mereka itu tetap semangat, tetap semangat. Berarti itu dari mimpi kan ya si Abah itu. Bukan real berarti ya. Nah, aku juga pernah denger nih cerita soal batu berwarna. Itu tuh maksudnya gimana sih, Mang? Batu berwarna itu tuh dia real juga kah atau gimana? Itu mimpi juga. Banyak mimpinya di sini, nggak tahu Oh, boleh dong kita spill mimpi-mimpi Mang soal itu. itu masih sama posisi tempatnya di situ juga. Gimana? Ya, pohon beringin itu. Iya pohon beringin itu. Oh, oke. Beringin itu Mang Yus dikasih pertanyaan, awal bulannya pertanyaan dikasih jadi pada tempat semacam kayak tahu baskom. Oh, tahu. Iya. Di situ teh ada batu warna putih, Bener? ada pisaunya, si batunya itu muter. Mang Yus dikasih pertanyaan, ini batu itu kan butar, terus kalau diambil gimana? Mang Yus nggak bisa jawab Mang Yus. Cuma di situ teh kan banyak makhluk kayak begitunya gede-gede banget. Di situ Pas mimpi. di situ teh selain yang ngasih pertanyaan ke Mang Yus, di situ teh banyak makhluk itu yang gede-gede yang minta ampun. Tapi Mang Yus alhamdulillah selalu ada teman Mang Yus yang selalu ngedamping Di selama Mang di sebelah itu. Mang Yus. Di sebelah itu teh kalau Mang Yus dikasih pertanyaan kan ya sama si kakek. Biasanya teman Mang Yus itu nggak jauh, cuman ngedampingi aja. Cuman di setiap ada apa-apa dia itu selalu ada gitu, selalu ada. Terus itu tuh gimana tuh? Kan Mama gak bisa jawab pertanyaan sih. Kalau batu itu diambil bakal gimana? Terus Mama apakah diem aja Pak atau gimana? Mang Yus diam nggak jawab sampai dia nunjukin batu besar besar telur, batunya warna-warni, pokoknya mah yang kebayang di situ teh warna ada ungunya ya, ada ungunya kayak lemak mana di dalam.
Oh, di dalam batu itu. Cuman dia titik pesannya batu ini jangan diambil, ini posisinya ada di dalam air itu kayak semacam pokoknya mah sungainya juga bersih banget, ada cerukan kayak begitunya batunya. Itu lokasi si sungai itu ada di samping Pohon Beringin itu atau gimana? Mulai di tempat lain Oh, di tempat lain. pokoknya emang ya bayanginnya Citarum airnya udah kayak begini terus nggak ada batu-batunya gitu, nggak entah itu di loji atau di mana, pokoknya itu jangan diambil yang Iya. titip, pokoknya titip pesan gitu aja. Hanya itu aja. Iya, titip pesannya kayak begitu aja Hanya sampai situ kah mimpinya atau di situ sebenarnya di situ. aku juga dengar like ini soal si inces merah. Itu beneran ada kah atau gimana? Si inces merah itu awal mulanya Mang Yos bukan nantangin ya. Iya. Mang Yos itu teh pengen tahu di sini teh ada apa aja gitu ya. Itu real. Oh, Dengan sebelum tidur Mang Yos ngomong sendiri oh iya ya. Hah? tapi Mang Yos minta jangan nyamperin cumbuhan, dah takut. Mang Yos cukup ke dalam mimpi aja. Pada mimpi pertama-tama yang di belakang banyak sih di belakang itu semua tapi kebanyakan mah. Nah yang si merah itu suka adanya di atas kelas pojok atas. Cuman kemarin mah pas waktu nunjukin ke Mang Yos dia keluar dekat pohonnya dua itu ya di situ Oh iya. situ. Cuman set cantik bisa, cantik banget, cuman sayangnya tingginya minta ampun. Lebih tinggi dari mama kah? Bukannya lebih tinggi, pokoknya mah Mang Yos juga lihatnya begini, ini cewek cantik tapi buset tinggi apa tidak cewek benar cantik hidungnya antu, pokoknya mah bersih ininya bukannya bersih banget mukanya bersih. Cuman ya itu sayangnya Tinggi ya. tinggi kecil ya, cuman ya sayangnya itu tinggi pisan. Si inces merah itu maksudnya apakah dia warna merah kah atau bajunya merah atau gimana? Oh, baju. Nah, si inces itu tuh inces merah itu dia cuma diem aja atau Cuman gimana? mungkin aja nggak ngapa-ngapain, cuma itu aja nunjukin jati dirinya aja. Flat aja gitu gak senyum sama sekali. Cuman senyum 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 ke mama. ya sambil dilihatin di dalam mimpi itu, tapi ya Ya. asli di dalam mimpi itu sambil mangis cantik tapi tinggi. Itu nggak tahu sih mangis juga bahwa itu teh dan itu inces itu pokoknya mah cantik cantik sih incesnya. Tapi Mamang pernah nggak sih kayak selama kerja di sini gitu, kayak Mamang digangguin secara real sama si makhluk-makhluk itu Kalau untuk diri? diri mah itu belum pernah. Pas waktu ini mah punten ya, maaf ya, Nah. kan berarti nakut-takutin nanti ada apa-apa gitu ya. Jadi jangan ya, kalian itu jangan takut gitu Iya. ya. Kita cukup yang penting kembali lagi ke diri kitanya di atas. Pas waktu mulai jam 7 kursi kuda menggeser sendiri itu ada, Itu sering kak. cuman pas waktu itu aja, Selain itu kira-kira pernah digangguin yang lain? enggak cuman itu aja, cuman kursi gerak sendiri aja. Berarti jarang ya Mamang digangguin secara real gitu selama kerja di sini. Jarak kalau mau diganggu secara real ya Alhamdulillah ya. jangan. Jangan sampai Nah, ngeri juga ya. Nah, Mang, selama Mamang kerja hampir 9 tahun nih di sini, Mamang pernah nggak sih ngelihat kayak ada gitu mahasiswa yang kerasukan? Itu pernah nggak sih ada di sini yang kerasukan gitu? alhamdulillah ya, mungkin dari pas pertama awal punya mahasiswa dari cita-cita emang ya juga pas waktu di pengajian itu kan enak itu semangatnya minta ampun luar biasa. Jadi alhamdulillah pastinya juga belum selama Manggis kerja di FFP belum ada mahasiswa. Janganlah jangan. Jangan sampai. Berarti belum. Jangan sampai ada. Nggak ada yang kerasukan. Oke, nah, Mamang, kalau misalkan untuk suka duka Mamang nih selama Mamang kerja di Fakultas Ekonomi itu kira-kira apa aja sih? Suka. Alhamdulillah kita diangkat sebagian keluarga di sini. Dosen baik semua sih, baik alhamdulillah. Baik. Jadi kalau udah lupa susah pulang aja. Kenapa cuma bisa susah pulang? Naik bingung sih kalau pulang.
apalagi kalau misalkan banyak kegiatan gitu gak enak juga gitu. Tapi kadang-kadang ya juga suka izin dulu ke pimpinan. Jadi intinya mah banyak sukanya aja lah kepentingan bukan. Oke nih, memang kira-kira ada nggak sih saran buat mahasiswa ataupun mahasiswi yang pernah diganggu itu kan, karena kayak yang tadi sebelum Mamang bilang ada cerita-cerita dari mahasiswa-mahasiswi yang diganggu. Nah, kira-kira ada nggak sih saran dari Mamang buat mahasiswa-mahasiswi supaya mereka tuh nggak diganggu gitu, atau saran buat mereka yang udah diganggu supaya lebih apa gitu kira-kira? Pertama kembali lagi ke diri kitanya, kembali lagi ke diri kita. Jadi mau dimanapun kita berada, misalkan kalau ada kegiatan, yang pertama ingat waktu, karena mereka juga sama punya waktu kayak kita. Jadi kan kadang kita saking saking asiknya gitu, kalau misalkan ada kegiatan apa lupa sama waktu, kadang-kadang adzan juga ditabrak, lupa di masjid adzan, di sini kan pasti pada rame gitu di nelfon. Iya. Jadi jangan sampai kayak begitulah, untuk hadapannya bisa lebih baik lagi lah. Jadi Lebih ya berhati-hati. supaya lebih hati-hati. Oke, mungkin untuk episode kali ini segitu aja kali ya, Mang, yang bisa aku tanya-tanyain dan juga yang mungkin bisa Mamang ceritain. Oke, mungkin karena kita sudah ada di penghujung acara, aku mau ngucapin terima kasih sebelumnya untuk Mang Iyos karena sudah berkenan untuk hadir di episode kita kali ini dan mau untuk menceritakan pengalaman-pengalaman Mang Iyos selama kerja di sini. Dan untuk kalian para sobat ngopi, jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe akun YouTube dari podcast BMFE Unsika ini. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram dan juga Spotify dari BMFE Unsika supaya kalian gak kelewatan untuk episode-episode podcast ngopi selanjutnya. Oke, mungkin sekian. Terima Bye-bye.